Kembali berjumpa dengan kami, saya Arsul Arif dan Bung Rocky Kero. Kita lanjutkan lagi ya, kita belajar soal filsafat, Bung Rocky. Omong-omong soal filsafat, di kelas belajar filsafat bersama dengan Rocky Gerung Official. Nah, saya ingin kita ngomongin hari ini filsafat ekonomi, Bung Rocky. Oh ya, ya memang tentu cukup relevan kalau kita coba gali secara filosofis hubungan antara ekonomi dan politik. Kita mengerti bahwa ekonomi berfungsi untuk menghasilkan barang benda yang bisa dikonsumsi oleh publik. Pada saat yang sama kita menduga dengan kuat bahwa setiap upaya akumulasi itu berorientasi untuk mendapat keuntungan. Jadi ekonomi selalu dalam dugaan kita sebetulnya dugaan karena upaya untuk memastikan satu ekonomi yang sifatnya tidak bersifat mencari untung itu agak susah. Tetapi dugaan ini tentu didasarkan pada asumsi-asumsi bahwa setiap manusia yang masuk di dalam wilayah ekonomi, dia menjadi homo economicus. Nah itu artinya kita pastikan bukan lagi dugaan bahwa seorang homo economicus dia akan berupaya untuk menghasilkan sesuatu yang nilai tambahnya itu bisa dia nikmati sebagai keuntungan, bisa dia nikmati sebagai profit, dia bisa nikmati sebagai sebetulnya modal baru untuk investasi itu. Jadi sekali lagi ekonomi selalu terkait dengan upaya untuk memperbesar keuntungan. Nah, kita mengerti itu karena praktek yang kita lihat selama ini. Tapi sebetulnya di alas awal filosofi, ekonomi itu ada upaya untuk mencukupi kehidupan rumah tangga. Nah, itu yang kita sebut sebagai oikos dan nomos. Jadi kita melihat bagaimana evolusi dari ekonomi yang sifatnya tadi adalah untuk memelihara daya tahan hidup secara fisik manusia berubah menjadi upaya untuk memperbesar keuntungan. Itu yang dikritik oleh Karl Marx bahwa nilai lebih selalu dicari oleh pengusaha dengan ongkos menekan upah buruh. Kita mengerti itu sebagai kritik Marxisme terhadap ekonomi yang kapitalistis. Nah, saya balik lagi pada soal tadi, bagaimana bila ekonomi itu dihasilkan melalui kebijakan negara dan negara harus menyediakan fasilitas supaya hasil dari negara itu bisa diakses dalam bentuk distribusi yang merata sehingga keadilan diperoleh. Nah itu problem politik ekonomi. Jadi kita mau lihat sebetulnya pendekatan terhadap ekonomi di wilayah publik dia selalu bersifat political ekonomi. Artinya ada aspek politik yang harus dihasilkan justru oleh negara supaya terjadi pemerataan, supaya terjadi sebut saja keadilan. Nah ini hal yang menyangkut satu pandangan filosofi yang panjang untuk mempersoalkan yang disebut justice itu apa sebetulnya. Kalau kita bicara soal filsafat ekonomi, kita bicara soal negara sejauh mana harus berperan dan sejauh mana pemerintah membiarkan swasta melakukan akumulasi kapital dan bagaimana sebenarnya prakteknya di Indonesia. Tentu problemnya adalah seberapa besar peran negara di dalam sebut saja memaksa mereka yang secara individual bekerja untuk memperoleh keuntungan memberikan sebagian keuntungannya untuk kebijakan sosial, untuk kehidupan bersama, untuk res publica, untuk kehidupan warga negara lain yang tidak mampu berakumulasi sekuat yang bisa dicapai oleh mereka yang punya modal besar. Jadi kita lihat debatnya adalah apakah negara harus merampas semua hasil akumulasi itu lalu dibagikan secara merata. Itu negara yang sifatnya komunis, yang dalilnya from each according to his ability to each according to his needs. Itu pakai kata his karena pada waktu itu Marx belum paham tentang keadilan gender. Atau memang itu yang selalu berlangsung bahwa sifat patriarkis dari akumulasi itu
justru yang menyebabkan distribusi tidak dihasilkan. Kalau kita lihat secara etika feminis kan ada ethics of care, yaitu kepedulian terhadap mereka yang mengalami kepapaan dalam hidup, sehingga melindungi dan merawat itu seharusnya menjadi sifat dari ekonomi. Tetapi kita lihat bagaimana kapitalisme itu tumbuh dalam keserakahan. Nah, kata keserakahan ini juga yang terus-menerus disebutkan oleh Presiden Prabowo. Jangan serakah, kalian serakah tuh. Padahal kalian ambil dari bumi pertiwi yang adalah hak seluruh rakyat. Jadi kita mulai melihat misalnya dalam kasus Indonesia, Presiden Prabowo mengenali secara tepat problem distribusi yang tidak just, yang unjust, yang tidak adil itu, sehingga beliau mengambil kebijakan yang lebih sosialistis, dan itu yang kemudian menimbulkan pandangan bahwa Presiden Prabowo sedang menjalankan satu sistem ekonomi yang berbeda dengan ekonomi zaman Pak Jokowi. Dan itu sebetulnya harus diterangkan bahwa memang visi dari Prabowo itu tidak sama dengan visi dari Jokowi. Tapi pertanyaan orang, lu kenapa masih bela-bela Jokowi? Nah itu kita tanyakan aja pada kecerdikan atau siasat Presiden Prabowo. Tapi kita balik lagi pada prinsip tadi bahwa Indonesia didesain untuk tumbuh sebagai negara kesejahteraan. Jadi kapasitas negara harus tampil maksimal untuk menjamin kesejahteraan, dan itu yang juga menimbulkan masalah. Apakah dengan cara mengejar pajak semua orang itu yang disebut sebagai kesejahteraan? Tentu bukan itu yang dimaksud, karena pajak itu adalah nggak ada orang yang ingin dipajak, tetapi negara harus memajak supaya terjadi keseimbangan pendapatan. Pajak itu adalah cara biadab untuk mempertahankan peradaban, sebetulnya itu tuh. Tapi kalau negara punya dalil untuk memajak orang dengan berbagai asumsi yang harus dipertanggungjawabkan pada publik, maka kita menganggap oke, itu adalah just. Tapi kalau negara karena kekosongan anggaran lalu memajak semua orang, yang terjadilah protes seperti yang di mana di Pati atau di beberapa tempat di mana pemerintah daerah itu naikin pajak suka-sukanya itu tanpa tahu konsekuensi terhadap kehidupan ekonomi itu. Saya kira itu yang jadi dilema sebetulnya. Setiap kebijakan politik dia harus paham tentang kondisi rakyat dan harus paham bahwa negara ini didesain bukan untuk akumulasi tapi untuk distribusi. Kalau kita bicara ekonomi ini kan ada yang disebut sebenarnya paradigma dan juga pertentangan paradigma berkaitan sejauh mana pemerintah itu boleh campur tangan, dan tadi kemudian ada tentu mazhab yang kita kenal pemerintah harus mengendalikan semuanya, tapi satu sisi juga bahwa pemerintah nggak boleh sama sekali campur tangan itu, karena pasar itu bisa berjalan sendiri dengan sempurna tanpa campur tangan dari pemerintahan gitu. Oh ya, kalau saya masuk sedikit pada sebetulnya paradigma pertentangan filsafat ekonomi, kita boleh secara sederhana mengkontraskan antara cara pandang Keynesian yang menganggap bahwa bila keadaan ekonomi lesu maka negara harus harus buang uang, harus keluarkan uang supaya timbul gairah ekonomi. Jadi mesti ada state spending. APBN harus diguyur supaya orang ada kerjaan, dengan ada kerjaan orang timbul harga diri, pekerjaan juga menghasilkan kegiatan ekonomi. Jadi secara Keynesian, nama panjangnya John Maynard Keynes, seorang ekonom yang selalu dianggap bisa memahami bahwa negara harus turun tangan. Itu atau biasa disebut pandangan Keynesian. Sebenarnya ada pandangan dari kalangan neoliberal itu yang biasanya disebut sebagai Chicago School, dari satu aliran yang menganggap bahwa ekonomi itu tidak memerlukan semacam perencanaan yang dimana negara mengambil peran. Cukup dengan mengatur aliran uang maka ekonomi bisa bertumbuh. Jadi kalangan-kalangan Chicago School ini menganggap bahwa ekonomi itu cuma fungsi dari uang yang beredar. Kalau itu diatur dengan mekanisme pasar maka tidak akan ada kesenjangan tuh. Dan kalangan Chicago School tentu
tidak ingin pajak itu menjadi alasan untuk mensejahterakan orang. Nah, posisi ini tentu bukan posisi Indonesia itu. Kendati posisi itu masuk akal bahwa tidak etis misalnya seseorang yang bekerja lalu dipalak, dipajaki oleh negara untuk membantu orang lain yang memang pemalas misalnya. Tetapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah fakta bahwa ada sebagian masyarakat yang tidak mampu untuk bertahan hidup, karena itu negara mesti lindungi itu. Nah, Indonesia sudah memperhatikan itu, BLT segala macam tuh. Hanya soalnya adalah BLT misalnya dipakai buat apa? Apa betul untuk mengimbangi kesejahteraan atau sekedar bagian dari kampanye politik? Selama pemerintahan Pak Jokowi, BLT itu adalah kampanye politik. Dan sekarang mulai dibuka kasusnya bahwa ada banyak mungkin ada 250 triliun salah sasaran tuh, atau memang disalah sasarkan karena kepentingan politik. Dan data itu justru menunjukkan bagaimana satu kebijakan untuk membela rakyat miskin itu justru salah sasaran. Artinya hak orang miskin untuk menerima BLT itu justru tidak diabaikan oleh negara tuh, apapun negara telah melakukan pengabaian. Jadi kelihatannya fungsi-fungsi negara kesejahteraan itu harus dikendalikan secara etis dan juga dengan kita mau beri keterangannya bahwa harus ada politik oposisi untuk mengendalikan ketamakan dari mereka yang atas nama negara itu mengeluarkan BLT padahal dengan maksud yang sifatnya oportunis, yaitu demi kepentingan politik. Nah, tadi Anda kan sudah mulai menyinggung soal masa pemikiran ekonomi dan implikasinya terhadap eksploitasi. Kalau pada tahap-tahap awal itu eksploitasi terhadap sesama manusia, dan belakangan yang menjadi concern dari publik adalah dikaitkan dengan sumber daya alam yang bila tidak dikendalikan itu bisa membahayakan eksistensi dari bumi ini sendiri. Ya, filsafat ekonomi yang dikembangkan oleh Chicago School yang misalnya berbasis pada pikiran Friedrich von Hayek, seorang ekonom Austria, yang menganggap bahwa semua hal yang dihasilkan oleh dasar kebebasan manusia tidak boleh dihalangi itu. Kalau dia dihalangi oleh negara misalnya, maka siap-siap menuju ke perbudakan itu, apa namanya, road to serfdom. Jadi sebetulnya inti dari filsafat ekonomi Chicago School adalah biarkan setiap manusia itu mengejar kepentingannya dan abaikan sebetulnya semua hal yang bersifat bantuan sosial, semua hal yang sekedar untuk kepentingan orang lain yang dasarnya apa? Seseorang harus membantu orang lain. Kalau dia membantu itu atas dasar keinginan dia sendiri itu, supaya kepentingan dia itu tidak dia asuransikan pada negara. Jadi kalau negara atas nama kemiskinan lalu merampok orang kaya, itu disebut tidak etis sebetulnya. Karena memang setiap orang ada yang mungkin dia memang tidak ingin dibantu, tapi negara sok tahu untuk membantu orang miskin. Dan itu yang dianggap sebagai pelecehan terhadap martabat manusia. Kita tahu itu di dalam filsafat Immanuel Kant, bahwa setiap orang harus dihormati apapun pilihan hidupnya. Tetapi teori-teori itu sudah dibatalkan sebetulnya karena sumber daya yang dikeruk oleh mereka yang berkelebihan justru yang menyebabkan orang lain itu tidak mampu lagi untuk menikmati sisanya tuh. Apalagi dalam bidang yang sekarang krisis lingkungan tuh. Setiap orang itu akhirnya merusak lingkungan karena dia dirusak oleh sistem kapitalis. Dengan kata lain, manusia akan mengeksploitasi lingkungan karena dia dieksploitasi oleh manusia yang lain yang kecenderungan akumulasinya tak terkendalikan tuh. Jadi kita mulai melihat bahwa keadaan atau kondisi ekonomi global ini, yaitu menipisnya sumber daya, itu yang membuat kita percaya bahwa kemanusiaan dan kesosialan manusia itu harus didahulukan tuh dibanding dengan akumulasi. Jadi Indonesia memilih untuk tidak menjadi rakus seperti ajaran implisit sebetulnya dari Chicago School. Tapi Chicago School ya dia punya metode sendiri tuh. Nah, Indonesia bukan sekedar harus berbeda dengan prinsip-prinsip monetarianisme di
kalangan ekonom Chicago School, tapi memang kemerdekaan kita mengajarkan bahwa kapitalisme itu melalui imperialisme itu menggeruk sumber daya kita. Jadi memang ada historisitas pada negeri ini untuk tidak menerima sistem yang sifatnya akumulasi itu. Nah, kita mau coba bahas ini di dalam banyak aspek nanti dalam upaya untuk menetapkan bahwa nanti misalnya di 2029 debat ideologi tentang arah pembangunan harus didasarkan pada konsep-konsep filsafat ekonomi yang sampai hari ini masih dipertentangkan. Orang sebut ini kiri atau kanan atau tengah. Tetapi prinsipnya adalah kita menguji apakah manusia sebagai moral person itu harus berlindung pada negara, atau justru karena dia moral person maka negara tidak boleh menghalangi dia melakukan apapun yang dia inginkan untuk kehidupan dia sendiri itu. Jadi sekali lagi ini semacam ya paparan dilematis untuk mulai membiasakan debat filosofi dalam soal kebijakan ekonomi. Salam akal sehat. Ya.